terus penyeludupan dana 300 triliun, dan banyak isu daerah, terutama itu daerah di Depok. Hai hai hai, this is Eksekutif Podcast, podcastnya para mahasiswa. Jangan lupa follow, nyalain notif, dan dengerin podcast kita sampai habis ya. Oke, welcome back to Eksekutif Podcast. Nah, kembali lagi nih kita di Eksekutif Podcast bareng sama Bang Husen. Halo Bang Husen. Halo teman-teman semuanya. Oke, seperti yang kita udah tahu nih, Bang Husen selaku Presiden Mahasiswa atau Presiden BEM KBMC SEBI. Jadi kita bakal berbincang kembali bersama Bang Husen seputar mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai nih podcastnya, kita nih ada 2 pertanyaan buat Bang Husen. Ada 2 kertas pilihan, boleh dipilih Bang Husen. Oh, langsung dipilih nih, wah. Pilih, Lucu Bang. juga ya ada pilihan-pilihan kayak gini. Pilih yang atas tuh. Oke, pilih yang atas. Dilihat ya teman-teman. Jadi Bang Husen milih tentang pergerakan mahasiswa. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaannya nih Bang. Selama setahun belakangan ini banyak banget isu-isu yang lagi di-up nih, seperti Perpu Ciptaker disahin, RKUHP disahin juga, terus penyeludupan dana 300 triliun, dan banyak isu daerah, terutama itu daerah di Depok. Nah, lalu sebenarnya tuh apa sih bahayanya untuk rakyat Indonesia Bang Husen? Oke, bahayanya untuk rakyat Indonesia. Kita buka dulu dari 2 isu skala nasional, isu strategis kita ya, dari RKUHP dan juga ada Perpu Ciptaker yang disahkan. Teman-teman semuanya, RKUHP ya, semua bisa kena. Itu tagline kemarin, RKUHP semua bisa kena. Ya, karena banyak sekali undang-undang yang menekan kita untuk tidak mengkritik berlebihan. Kita boleh mengkritik, cuma tidak boleh mengkritik berlebihan, dan juga tidak bebas berpendapat. Dalam artian seperti itu, tidak bebas berpendapat di negara kita sendiri. Dan selanjutnya di Perpu Ciptaker, teman-teman semuanya, di Perpu Ciptaker ini kita dijadikan budak di negara sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, biasanya kita seminggu itu libur 2 hari. Nah, di Perpu Ciptaker yang baru sekarang itu libur hanya 1 hari, ya di hari Minggu saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pesangon. Kalau kita nanti misalkan jadi buruh atau jadi pekerja swasta, nah itu ada pesangonnya. Kita di PHK, kita mendapat pesangon. Tapi sekarang pesangonnya itu diperkecil, teman-teman. Dan di dalam Perpu Cipta Kerja ini lagi-lagi tidak ada kejelasan untuk tenaga kerja asing ya, TKA, yang mana Indonesia selalu saja dihadiri oleh TKA dari negara-negara asing seperti itu, negara-negara luar Indonesia. Tapi sampai sekarang ya, para buruh itu meminta, dari dulu para buruh itu meminta ketegasan untuk peraturan TKA, sampai sekarang itu nggak ada kejelasannya, nggak ada ketegasannya. Jadi mereka bebas masuk ke negara Indonesia seperti itu. Nah, lantas teman-teman, dalam 2 hal ini dulu deh, dalam 2 hal Perpu Ciptaker RKUHP yang disahkan, ya, 2 hal ini kita bagaimana bisa berkomentar dan bagaimana kita bisa berbebas berpendapat, ya, bebas berpendapat di negara sendiri. Ya, kita udah ditekan di Perpu Cipta Kerja ini, dan juga kita telah ditekan dalam kebebasan berpendapat kita. Wah, kita negara demokrasi yang dalam kemasan otoritarian, teman-teman. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi emang yang belum tahu nih, sebenarnya tuh emang seberbahaya itu buat kita rakyat Indonesia ya Bang ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, kenapa sih harus ada demo? Padahal kita tahu fokus mahasiswa itu tuh untuk belajar dan persiapan ke jenjang karir. Apa sih yang dibela? Dan cara lain menyambung aspirasi rakyat selain berdemo? Adakah? Gitu. Dan udah mana banyak juga nih yang nanya kenapa kebanyakan anak BEM tuh yang turun ke aksi, kenapa nggak mahasiswa yang lain, Bang? Oke, baik.
Kalau tugas mahasiswa hanya belajar, itu kita sebut aja siswa, teman-teman. Siswa. Ya karena siswa dari SD sampai SMA tugasnya apa? Belajar. Nggak ada lagi. Gitu. Respect sekali sekarang kepada para siswa-siswa SMA, para pelajar-pelajar itu sekarang ikut membersamai dalam demonstrasi. Dulu-dulu enggak, makanya mereka itu siswa disebutnya. Dan kita mahasiswa. Maha, yang paling tinggi di antara para siswa-siswa dalam daya pemikirannya, intelektualitasnya, cara berkomunikasinya, mahasiswa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tugas mahasiswa kan cuma belajar gitu-gitu ya. Iya, tugas pokoknya itu belajar, cuman ada tugas pokok lain, ada peran mahasiswa lain, yaitu agent of change, dan juga menjadi penyambung lidah dari masyarakat ke kalangan atas atau para pemerintah gitu. Bagaimana? Kenapa kita ada demo? Kenapa kita ada demo? Nah, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu, baru masuk dari kampus. Kenapa kita ada demo sih, Bang? Itu apa pentingnya sih, Bang? Ya, demo, aksi demonstrasi itu untuk menyalurkan aspirasi kita dalam bentuk aksi ke tempat yang kita tuju. Misalkan DPR nih lagi bermasalah, kemarin tiba-tiba diketok palu untuk pengesahan Perpu Ciptaker kayak gitu. Nah, kita turun ke DPR, ke titik aksi itu untuk nyamperin DPR-nya, dan kita membawa hak-hak rakyat, kita menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat dan meminta turun DPR untuk membersamai kita. Seperti itu. Itu aksi demonstrasi yang mana ini diperbolehkan di negara yang berdemokratis, negara demokrasi. Nah, seperti Indonesia ini. Tapi jika hak-haknya mulai dibatasi, hak-hak berpendapat, hak-hak demonstrasi mulai dibatasi, wah, ini yang saya bilang tadi, ini negara demokrasi tapi dikemas dengan otoritarian seperti itu. Itu untuk pentingnya demokrasi ya. Dan juga tadi kenapa yang berdemo itu BEMSI saja gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa saja gitu, seluruh Indonesia bukan yang lain. Sebenarnya ini yang harus diluruskan ya. Sebenarnya teman-teman semuanya, di organisasi-organisasi lainnya pun itu ikut membersamai kita dalam aksi, tapi itu jarang diomongi di organisasinya. Maaf, misalkan kita di kampus BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, mengajak seluruh mahasiswa untuk turun. Kita udah mengajak nih. Nah, teman-teman silahkan untuk membawa bendera organisasi teman-teman, dari himpunan mahasiswanya kah, dari organisasi badan otonomnya kah, atau badan semi otonomnya kah, itu selalu itu bisa untuk membersamai kita dalam aksi. Jadi kita tidak membatasi Badan Eksekutif Mahasiswa saja yang turun aksi. Itu enggak, teman-teman. Mungkin seperti itu. Oke, jelas, singkat, dan padat. Selanjutnya, selain demo, ada juga nih yang mengatakan pergerakan mahasiswa tuh udah tidak relevan, Bang. Bagaimana pandangan Pres untuk meluruskan pandangan mereka yang salah itu, Bang? Boleh jawabannya, Bang? Oke, pergerakan mahasiswa sudah tidak relevan. Ini bukan di Sebis saja nih teman-teman yang ngomong seperti ini, tapi di universitas-universitas luar juga mengatakan bahwasannya pergerakan mahasiswa itu sudah tidak relevan. Yang harus jadi pertanyaan sekarang, mahasiswanya ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya atau memikirkan masyarakat luas, seperti itu. Jadi kalau misalkan mahasiswa yang mengatakan seperti itu, wah, pergerakan mahasiswa itu sudah tidak relevan. Nah, ditanyakan ke mahasiswa itu, ente kenapa bisa ngomong kayak gini? Gitu. Ente ngomong kayak gini karena ente mikirnya nanti setelah mahasiswa itu bakalan kerja, gitu. Kerja. Gitu. Padahal banyak peran mahasiswa yang sekarang harus kita lakukan sebelum nantinya kita kerja. Gitu. Jadi harus ditanyakan pergerakan mahasiswa, harus ditanyakan dulu. Pentingnya mereka menanyakan seperti ini itu apa? Kepentingan perutkah atau memang kepentingan masyarakat luas?
Oke. Lantas selain demo nih, bagaimana kita menyalurkan aspirasi rakyat, Bang? Oke, selain demo itu ada namanya audiensi. Audiensi itu apa sih, Bang? Audiensi itu kita menyalurkan aspirasi rakyat juga dengan cara kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sana, ya di kantornya. Mungkin nih kita mau audiensi terkait masalah Perpu Citaker ini, ya Perpu Cipta Kerja ini. Jadi kita datang ke DPR-nya dengan perwakilan mahasiswa saja. Kita nggak bawa mahasiswa banyak. Perwakilan mahasiswa saja biasanya dilakukan oleh perwakilan presma-presma di setiap kampus. Itu datang dan kita membawa kajiannya dan kita menyiapkan argumentasi pembahasan pendapat kita sehingga DPR itu udah satu DPR ya tadi ya. DPR itu kita udah satu hawa nih, satu rasa, satu hawa. Kita merasakan bahwasannya ya pengesahan Perpu Citaker ini itu sangat berdampak buruk bagi rakyat Indonesia seperti itu. Jadi ada audiensi dan juga ada demonstrasi, dan juga dalam berdemo ya aksi-aksi itu ada berbagai macam aksi. Ada aksi massa, aksi teatrikal, ada juga aksi simbolik dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lalu peran BEM sendiri itu untuk pergerakan mahasiswa itu apa, Bang? Peran Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mahasiswanya sendiri dan untuk pergerakannya adalah yang pertama itu menanamkan jiwa ya, kita sebagai mahasiswa itu ngapain sih? Jadi banyak mahasiswa yang berpikir, oh mahasiswa ini kita cuma belajar, mahasiswa ini oke, nanti gua dapat IPK segini, aneh dapat IPK segini, ya nanti biar dapat kerjaan yang enak, yang pantas untuk aneh seperti itu benar, tapi kurang pas. Karena sebagai mahasiswa kita harus mendapatkan peran ya, untuk mendapatkan peran mahasiswanya sendiri ya, seperti agent of change, Aaron Stoll dan lain sebagainya, yang menanamkan peran-peran itu, yang menumbuhkan peran-peran itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Maka dari itu, peran Badan Eksekutif Mahasiswa itu menumbuhkan peran-peran atau jati diri mahasiswa yang mulai memudar seperti itu. Oke, nah terus BEM ini kerjanya demo saja kah? Apa ada kerjaan yang lain, Bang? Nah, tadi ya, saya lanjutkan sedikit yang tadi. Kenapa kita menumbuhkan peran-peran ya? Nanti peran-peran mahasiswa, karena mahasiswa ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, gitu, tapi untuk masyarakat umumnya, terutama keresahan-keresahan rakyat atas kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan keinginan rakyat. Nah, maka dari itu, mahasiswa itu ada, Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada untuk menumbuhkan peran-peran mahasiswa dan untuk satu suara, bahwasannya mahasiswa ada untuk membersamai keresahan-keresahan yang ada di rakyat seperti itu. Lalu BEM kerjanya cuma demo doang kah, Bang? Apa ada kerjaan yang lain? Nah, ini nih, karena mungkin yang kita lihat dalam TV ya, ini biasanya mahasiswa baru juga nih yang nanya, nih BEM demo mulu, kayak organisasinya kerjaannya demo mulu. Padahal Badan Eksekutif Mahasiswa itu seperti OSIS di SMA, OSIS di SMP. Mereka itu hadir dan mereka itu ada untuk ngurusin semua mahasiswanya seperti itu. Mungkin kayak di kampus kita Senin Kamis ada puasa, ada yang menyelenggarain acaranya siapa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Teman-teman ada yang kesulitan dalam membayar UKT-nya, ada yang mengurusi siapa? Badan Eksekutif Mahasiswa di Kementerian Adkesma. Terus misalkan dari teman-teman semuanya butuh ya dalam menumbuhkan jiwa-jiwa politik atau seperti apa, nah Badan Eksekutif itu ada di Kementerian Politiknya seperti itu. Jadi banyak sekali peran mahasiswa, peran BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang bukan hanya demo saja. Jadi salah sekali yang mengatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa itu kerjaannya cuma demo doang dan fokusannya hanya di perpolitikan saja, seperti itu. Wow, lalu lantas masih relevankah nih pergerakan mahasiswa sekarang nih, Bang?
Lantas masih relevankah? Sekarang saya tanya ke teman-teman semuanya. Biasanya yang ngomong kayak gini, mahasiswa-mahasiswa kolot ada, terus juga mahasiswa-mahasiswa yang mereka itu pengen hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Jadi mahasiswa kolot ini yang biasanya mungkin kemarin pas dia jadi mahasiswa aktif itu tetap membersamai aksi, tapi mereka itu nggak tahu esensi aksi itu seperti apa. Ya kerjaannya hanya mendebat saja. Terus juga banyak mahasiswa yang mungkin ya kepentingannya itu pribadi saja gitu. Yang penting gue selesai kuliah, gue kerja enak udah gitu. Padahal pengembangan diri dalam mahasiswanya itu nggak ada. Mereka nggak ikutin organisasinya. Nah, jadi pertanyaan, pergerakan mahasiswa itu masih relevan atau enggak? Relevan. Masih akan tetap relevan sampai kapanpun itu jika kita memikirkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tidak relevan jika kita hanya mementingkan kepentingan pribadi, besok kita mau dapat kerja apa. Seperti itu. Jadi saya omongkan sekarang di sini bahwasannya pergerakan mahasiswa sampai kapanpun itu akan terus relevan seperti itu. Wah, ternyata emang seluas itu dan sebanyak itu loh, nggak cuma politik-politik aja. Nah, lalu gimana untuk kita nih Bang, untuk para mahasiswa baru yang mau masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa, bagaimana cara kita masuk BEM Bang? Oke, sebenarnya dikit lagi teman-teman, karena saya sendiri dikit lagi demis nih, cut off tanggal 20 Mei ya. Mungkin ada juga yang tadi ngisi suara, itu dikit lagi demis, dan teman-teman saya juga yang menjadi menteri staf ahli, itu dikit lagi demis. Nah, nanti teman-teman ditunggu untuk kehadirannya, mendaftarkan diri ke BEM. Bagaimana caranya Bang? Caranya jadi, nanti setelah ini teman-teman, sekitaran bulan Mei atau Juni itu nanti bakalan ada magang seperti itu. Nah, magang teman-teman pilih Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai tujuan organisasi teman-teman. Seperti itu. Karena tadi pertanyaannya bagaimana masuk BEM ya, bukan bagaimana masuk organisasi yang lain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin masuk organisasi yang lainnya, cuman bagaimana masuk BEM di open recruitment, pilih Badan Eksekutif Mahasiswa dan nanti teman-teman bakalan menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya ulangi, tadi ada magang teman-teman pilih kementeriannya sesuai hati teman-teman. Setelah itu nanti ada open recruitment, teman-teman pilih Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai organisasi tujuan teman-teman dan nanti bakalan ada diuji oleh teman-teman ya, diuji oleh kakak-kakak tingkat teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa dan nanti teman-teman dipilih bagaimana dan siapa saja yang cocok untuk menjadi anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena teman-teman semuanya, perjuangan itu akan tetap ada. Kita akan ada dan terus berlipat ganda. Perjuangan-perjuangan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman, tetapi menuntut juga keberanian. Maka dari itu, masuk BEM lah, ditunggu keberaniannya dan juga nanti kita berjuang sama-sama untuk negeri kita tercinta.